Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Oke, tutorial kali ini ya, maksudnya dalam video kali ini ya, saya akan memberikan tutorial ya tentang bagaimana cara menjumlahkan apapun juga ya, menggunakan Microsoft Word. Oke, jadi jangan kaget, kita akan menggunakan Word untuk menjumlahkan. Sebenarnya ada banyak hal yang dapat dijumlahkan menggunakan Word. Nah, dalam konten kali ini saya akan menunjukkan cara menjumlahkan sesuatu, yakni tentang apa ini, laporan penjualan lah istilahnya seperti itu. Ya, misalnya dari sebuah PT perusahaan begitu mau melaporkan hasil penjualan ya per setiap bulannya, tetapi itu tidak menggunakan Excel tapi menggunakan Word. Nah, saya akan menunjukkan caranya. Silakan ikuti tutorial ini. Oke, teman-teman, let's go. Baiklah teman-teman, silakan langsung pada tutorial. Pertama-tama buka Microsoft Word-nya ya. Buka Microsoft Word, lalu blank document, dan setelah itu ya kita mulai praktikan ya. Coba saya, tadi seperti saya katakan, saya akan membuat laporan penjualan. Nah, kita atur ini dulu deh, font dulu ke Times New Roman. Ini kurun hurufnya kira-kira saya mau pakai 14 saja. Lalu di sini rata tengah, saya akan berikan laporan penjualan ya, laporan penjualan. Nah, laporan penjualan dari PT mana nih? PT apa ya? Aman saja. PT aman saja. Oke. Per Desember 2020. Walaupun bulan Desember belum selesai, kita sudah top orang saja. Orang mau libur. Oke. Nah, sekarang kita insert dulu tabelnya. Oke, insert. Silakan pilih sesuai dengan keinginan masing-masing ya, berapa kolom yang mau dipilih silakan. Saya pilih berapa ya, 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Kolom pertama ini saya isi nomor, singkat saja. Kedua ini saya akan isi nama barang. Nama barang. Kolom ketiga ini saya akan isi jumlah. Ya, jumlah barang per pak ya. Di sini saya akan harga satuan rupiah, sebetulnya rupiah. Dan di sini adalah total penjualan per Desember. Oke, nah setelah ini ke baris berikutnya kita tinggal tab, tekan tab. Oke, nomor 1 misalnya nama barang di sini apa ya? Seragam sekolah begitu misalnya. Seragam sekolah. Saya pilih dalam bulan ini misalnya kita menjual berapa ya? 20 misalnya ya, 20 pieces. Cukup saja 20, tulis saja 20 di sini. Harga satuan misalnya 60.000. 60.000. Lalu tab nomor 2 misalnya kita menjual pensil laku dalam bulan ini misalnya ada 125 p, tulis saja 125 ya di sini. Lalu kita harga satuannya misalnya 2.500. Oke, nomor 3 setelah pensil misalnya buku tulis. Kira-kira ini laporan penjualan peralatan sekolah lah ya, school needs. Jadi semuanya tentang seragam sekolah, pensil, buku tulis, dan lain-lain. Buku tulis misalnya kita jual 25 pak, 25 saja. Dengan harga satuannya itu 5.000 misalnya ya. Dan setelah itu 4 ini apa ya? Apalagi ya teman-teman ya?
pin sekolah, buku tulis, pulpen lah. Pulpen misalnya kita jual 50 lah begitu, atau berapa ya, 50 ya, 50 pak dengan harga satuannya misalnya 10.000 ya, atau kemahalannya 10.000 tidak apa-apa, sorry 10.000 ya, kira-kira hanya inilah yang kita akan jumlahkan. Nah, total penjualan ini kenapa kita kosongkan? Nah, inilah yang akan kita jumlahkan semua ini menggunakan rumus dari Microsoft Word ini. Nah, ini kita atur dulu. Kita geser sedikit ke sini. Oke, namanya. Kita atur ini. Oke, begini saja. Oke, kita sudah atur ini. Oh ya teman-teman, nah di sini total penjualan kita harus tambahkan satu kolom lagi di bawah, satu baris lagi supaya kita hitung total total keseluruhan ya, total keseluruhan harus ada ya, harus ada itu, masa tidak ada, harus keseluruhan. Nah, tabel ini harus kita hilangkan, caranya gampang. Ini di blok sampai di sini. Lalu layout ini kita pilih merge cells. Ya, gampang saja teman-teman barang. Sudah ya. Ini kita mau atur di sini, atur biasa di sini saja. Dikasih bold juga tidak apa-apa. Nah, oke. Kita akan menghitung satu-satu dari nomor urut 1. Caranya di mana? Nah, kembali ke layout ini. Lalu kita pilih formula ya. Ini formula. Lalu di sini ada tulis zoom dalam kurung left tutup kurung. Ini kita hapus saja. Hapus tapi jangan menghapus dengan sama dengannya ya. Setelah kita hapus, kita pilih format dulu. Setelah format, kita pilih paste function. Nah, di sini ada banyak pilihan teman-teman, tapi sesuai kebutuhan kita ya. Sekarang kita mau menjumlahkan nama. Kita sedang berbicara tentang laporan penjualan, yaitu tentang penjualan barang-barang dari PT ya, barang-barang ini. Jadi kita pilih yang bagian produk teman-teman. Di sini ada ya produk di sini. Teman-teman pilih ini. Nah, ya kita pilih produk ya teman-teman. Tapi di sini kan ada banyak pilihan. Di sini misalnya ada ABSN, average. Average ini untuk apa ya? Bisa di Excel itu untuk mencari rata-rata. Ini untuk count, itu untuk menjumlahkan, count, menghitung. Define force itu mendefinisikan dan ini dan sebagainya. Silakan dipilih sesuai kebutuhan dan sekarang saya pilih yang produk. Oke. Nah, di bagian produk ini dalam kurung ini harus diisi ya. Dalam kurung dan tutup kurung ini harus diisi. Kita isi dengan left. Kenapa left? Karena kita akan menjumlahkan bagian kiri ini. Satu-satu ya, 20, 60 ini kita akan menjumlahkan. Makanya kita pilih left. Setelah itu langsung oke. Nah, ini harganya sudah otomatis. Jadi total penjualan dari 20 pack barang atau 20 pieces seragam sekolah dengan harga satuan 60.000 itu kita dapatkan 1.200.000 ini. Ini otomatis, ini tidak salah. Nah, oke. Selanjutnya di sini yang kotak kedua, kotak ketiga, keempat atau baris kedua, ketiga dan keempat ini itu tidak perlu lagi menggunakan huruf ini, rumus yang tadi di formula ini tidak lagi, tapi teman-teman tinggal menekan F4 ya. Usahakan kursornya harus di dalam kotak ini, klik di sini dulu baru menekan F4. Nah, informasi untuk teman-teman yang laptopnya atau komputernya tidak bisa langsung menekan F4 tapi perlu bantuan Fn dulu baru tekan F4, sebaiknya harus dibuat seperti itu. Tapi ada yang bisa langsung F4, itu lebih bagus. Kalau saya harus menekan F4 dan Fn dan kemudian baru tekan F4. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan. Nah, ini tinggal tekan F4. Silakan tekan F4 di sini. Nah, otomatis dia keluar ya.
Lalu ke baris berikutnya juga sama F4 ya, sini ya F4 semua. Nah ini gampang sekali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak percaya, tinggal menjumlahkan sendiri dengan menggunakan kalkulator, atau kalau tidak lebih percaya lagi, mau tahu hasil yang lebih persis, kita buktikan di Excel saja ya. Nah, lalu bagaimana dengan total keseluruhan ini? Total keseluruhan ini juga hitungnya sangat gampang. Pastikan kursornya sudah di sini, lalu ke formula ya. Nah, di sini ada tulis sum dalam kurung above. Ini tidak perlu dihapus ya teman-teman. Ini tidak perlu dihapus karena kita akan menjumlahkan ini semua ya, total keseluruhan ya. Pasti kita akan menjumlahkan ini semua. Jadi tinggal yang dipilih di sini nomor format, karena rupiah kita pilih ini. Setelah itu langsung oke. Nah, inilah total keseluruhannya sekitar 2.137.500 ini. 2.137.500 rupiah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kita mungkin memberikan tanda di sini warna kuning tadi. Nah, oke teman-teman, jadi cara menjumlahkannya seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah ini benar atau salah, kita akan buktikan di Excel. Oke, kita akan buktikan di Excel teman-teman. Mari kita buktikan. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya ya, atau kita copy saja ya. Kalau buka Excel. Nah, di sini kita pastikan saja tadi ya. Kita pastikan saja. Kita atur ini supaya agak rapi dulu. Kita pastikan ini. Kita pilih dulu, kita rapikan dulu. Ya, kira-kira sudah seperti ini saja deh. Apa? Kita atur sebentar. Mengaturnya sebentar supaya kelihatan agak rapi ya teman-teman ya. Nah, ini kita boleh. Nah, kita akan buktikan dulu apakah benar atau tidak ya teman-teman ya. Di Excel pasti benar lah, tapi kita mau buktikan dulu nih. Kita buktikan dulu. Pokoknya ini kita hapus saja. Hapus, dan hapus. Nah, cara membuktikannya ya sama ya, untuk Excel pasti benar. Caranya sama. Tentunya beda dengan Word, tapi kita akan di sini mempraktikkan rumus Excel. Teman-teman silakan membuktikannya sendiri. Dan saya akan buktikan di sini. Ya, kita sama dengan dulu sama dengan. Lalu apa ya ini ya? Di sini klik di sini. Nah, setelah itu kalian menggunakan perkalian ya, ini ya, tanda untuk memunculkan bintang ini tekan shift dengan bintang itu. Setelah ini lalu kotak yang kedua, setelah itu enter. Ya, ini jumlahnya. Nanti setelah selesai baru kita bandingkan dengan Word. Nah, hitungan selanjutnya tinggal di sini teman-teman melihat di anak panah kecil ini. Anak panah lagi, apa tanda ini kecil ini. Lalu tinggal ditarik ke bawah di sini sampai di sini. Oke. Nah, bagaimana dengan total keseluruhannya? Total keseluruhannya gampang. Tinggal masukkan rumus sama dengan, jangan lupa. Lalu sum ya. Sum. Di sini sum. Lalu dalam kurung otomatis di sini. Lalu kita blok dari atas ini sampai di sini. Setelah itu teman-teman jangan lupa tutup kurung. Setelah itu baru enter. Nah, ini total keseluruhan 2.137.500. Oke, jadi hasilnya sama teman-teman tentunya. Coba kita buktikan coba kita lihat hasilnya di Word apakah sama. Ini benar. Di Excel hasilnya juga sama dengan yang di Word. Oke. Jadi teman-teman, inilah yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menjumlah
membuat penjumlahan menggunakan Microsoft Word. Jadi fungsikan juga Microsoft Word-nya untuk membuat penjumlahan seperti ini. Jangan hanya untuk mengetik atau hal lain saja, tapi penjumlahan di Word juga bisa. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.